Sejak dahulu kala, ada suatu klan yang sangat hebat dalam seni bela diri, dan klan tersebut tidak pernah terkalahkan. Itu adalah klan ninja. Suatu hari, ketua klan ninja tersebut, atau biasa dipanggil sensei, menemukan satu peti di pinggir pantai, dan ternyata isinya adalah bayi berkulit putih. Dan menurut legenda, bayi ini nanti akan menjadi ninja putih yang akan mengubah klan ninja di masa yang akan datang. Perkenalkan, ini adalah Haru, dan di depannya adalah Gobe, sahabat baik dari Haru. Seluruh klan ninja dan juga sensei berharap besar terhadap Haru kalau dia akan menjadi ninja putih yang memang benar-benar legendaris, dan ternyata mereka salah. Haru sangat sulit berkembang dalam menguasai teknik-teknik ninja. Dan di saat Gobe berhasil, Haru selalu gagal dan membuat kekacauan. Dan tibalah giliran Haru untuk membuat tanda keanggotaan ninja, namun gagal. Di saat seluruh anggota klan ninja pergi melakukan misi, Haru memanfaatkan situasi sepi itu untuk berlatih sendirian. Dan seperti biasa, kacauan selalu terjadi, dan tanpa disadari, muncullah seorang wanita di hadapan dia. Wanita tersebut bernama Allison Page. Dia meminta Haru untuk memata-matai seorang pria bernama Martin Tenley. Inilah dia, Martin Tenley, seorang pria yang sedang merencanakan untuk membuat uang palsu mata uang yen. Oh yes, it's a perfect counterfeit. Yes, when we can duplicate 10 million times. Martin membeli $1 juta plat pencetak uang palsu dari mata uang yen tersebut. Oh yes, they are beautiful. Ternyata plat tersebut tersedia hanya satu sisi saja. Martin begitu kecewa dengan orang perantara itu, lalu menembaknya dan kabur. Haru pun kabur. Dan di saat yang bersamaan, polisi melihatnya lalu mengejarnya seperti seolah-olah Harulah pembunuhnya. Haru kembali lagi ke klan, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi menolong Allison memecahkan kasus ini. Dan tak lupa, Haru memeluk Sensei sebagai orang terakhir yang dia sangat hormati. Believe in yourself, my son. Goodbye, my family. See you. Don't worry. Sensei kemudian memerintahkan Gobe untuk mengikuti Haru, dan jangan sampai Haru mengetahui. Apapun yang terjadi, Gobe akan selalu melindungi Haru. You will become his shadow. No one can know you are helping him. Di bandara, Haru gagal melewati scan atau pemindai bandara, dan di saat itulah dia berkelahi dengan sesuatu, bukan seseorang. Ternyata Haru banyak membawa senjata tajam. Ketika Haru sampai di bandara Amerika, ternyata Gobe memang benar-benar mengikutinya. Martin pun diberitahu oleh anak buahnya kalau plat pencetak mata uang palsu untuk sisi yang lainnya itu dipegang oleh geng Kobudosai, dan mereka akan mendatanginya. Inilah Joey, seorang roomboy yang melayani Haru di suatu hotel. Dia begitu terkagum-kagum dengan kemampuan dan skill ninja dari Haru, padahal kemampuannya biasa-biasa aja.
Akhirnya Haru berhasil mengikuti Martin ke suatu bar, dan bar itu adalah sarang dari geng Kobudosai. Martin pun mengajak bos dari geng Kobudosai untuk menjual plat dari cetakan uang palsu mata uang yen tersebut kepadanya. Should we cut the bullshit? How much do you want for your plates? It is the Kobudosai who are going to buy your plates. Bukannya sibuk mengikuti Martin, Haru malah teralih untuk berjoget-joget ria dengan penari bikini. Terlihat jelas Gobe ikut membaur di kerumunan, dan dari ekspresi wajahnya kita bisa melihat kalau Gobe begitu prihatin dengan keadaan Haru. Karena negosiasi gagal, akhirnya Martin beserta anak buahnya baku hantam dengan geng Kobudosai. Keesokan harinya, Haru berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah Martin. Haru berhasil masuk ke dalam kamar Ellison di dalam rumah Martin. Di situ dia menceritakan kalau adiknya dibunuh dan dia mencurigai Martin adalah pelakunya. Dan Haru, si ninja putih yang legendaris itu, ternyata siap untuk terus membantu Ellison. Haru menyamar menjadi koki Jepang. Tanpa disadari oleh Haru, ternyata Gobe pun menyamar di depannya menjadi seorang wanita. Haru dan Gobe menguping pembicaraan Martin dengan anak buahnya yang sedang mencari spesialis tinta untuk memalsukan mata uang yen tersebut. Secara mengejutkan, geng Kobudosai ingin menyerang Martin. Dan perseteruan hebat pun terjadi. Anak buah Martin yang bernama Nobu berhasil mengalahkan salah satu anggota geng Kobudosai. Haru memanfaatkan situasi kericuhan itu untuk kabur bersama Ellison, dan Martin beserta anak buahnya mengejar dan berusaha untuk menembak mereka. Haru dan Ellison pergi ke kantor Chad Walters, si ahli tinta yang akan dipakai jasanya oleh Martin. Demi mengorek informasi, Martin dan Ellison berhasil mengikat Chad dan Haru sudah mempersiapkan jamur tertawa. Karena begitu kuatnya efek jamur tertawa itu, Haru dan Ellison ikut ke bagian efeknya. Jamur tertawa itu memberikan efek untuk membuat orang berkata jujur, dan pada akhirnya pun Haru membocorkan rahasia Ellison. Kemudian Haru bertanya kepada Chad kira-kira kapan dia akan bertemu dengan Martin, dan itu akan terjadi sekitar 10 menit lagi. Sesaat kemudian Martin mendatangi kantor Chad, dan ternyata di situ sudah ada Haru yang menyamar menjadi Chad. Dan pada akhirnya Haru pergi ke suatu pabrik yang dimana Haru tidak bisa mengetahui lokasinya karena selama perjalanan matanya ditutup. Haru hampir saja membocorkan penyamarannya, untung saja Gobe berhasil membantunya. Dan kumis palsu itu berhasil ditempelkan kembali oleh Gobe. Secara diam-diam, Haru berusaha untuk mengambil semua plat cetakan uang palsu tersebut. Akan tetapi, berkat kecerobohan dia yang luar biasa, Haru membocorkan samarannya dengan menjatuhkan plat-plat tersebut. Pada akhirnya, Haru berhasil mengambil satu plat dan berusaha untuk kabur dari kejaran anak buah Martin. Martin akhirnya bertemu dengan pimpinan lain dari geng Kobudosai yang memegang plat sisi yang lainnya. Martin pada akhirnya berhasil merampas plat cetakan mata uang palsu yen tersebut, dan kini dia sudah memilikinya secara lengkap. Haru berencana untuk menyerang Martin, dan dia menyiapkan berbagai macam senjata. Haru sengaja menutup matanya untuk menggunakan teknik ninja untuk melacak seseorang. Akan tetapi sebelum Joy menyalakan mobilnya, tiba-tiba Gobe menotoknya dari belakang sehingga Gobe lah yang mengemudi. Ellison ditangkap dan disekap oleh Martin, dan Martin sudah menyiapkan bom waktu untuk Ellison. Ellison berteriak minta tolong karena bom waktu sudah dinyalakan oleh Martin, dan di saat yang bersamaan Haru sudah sampai di lokasi. Martin memerintahkan seluruh anak buahnya yang jago bela diri untuk menyerang Haru. Ketika Haru terkepung, Gobe segera menolongnya. Gobe mengeluarkan seluruh teknik bela diri yang dia miliki untuk mengalahkan anak buah Martin. Haru meninggalkan Gobe untuk mencari Ellison, dan pada akhirnya Gobe pun tumbang, dihajar oleh anak buah Martin. Akhirnya Haru menemukan Ellison, dan dia menggunakan forklift untuk menerobos masuk, akan tetapi hampir saja mengenai bom waktu itu.
Haru menjadi sangat marah karena Gobe sudah dilukai oleh anak buah Martin, dan saat inilah tiba-tiba Haru menjadi sakti. Haru dan Gobe dikepung, dan kali ini tersisa 2 orang saja dari anak buah Martin. Karena Martin sudah kehabisan peluru, maka dia membuang senjatanya dan dia mengambil senjata yang lain berupa tongkat besi, akan tetapi tetap gagal karena Haru berhasil menghajarnya. Ketika Martin mencoba kabur dengan mengemudikan truk, Haru menembakkan senjata yang sangat besar sehingga senjata tersebut tersangkut di badan truk. Dan tragisnya, bom tersebut ikut terbawa dan tersangkut masuk ke dalam truk, lalu meledak. Itulah akhir dari kejahatan Martin, dan Haru pun berhasil melepaskan Allison dan menyelamatkannya.